Oke, selamat malam. Selamat bertemu kembali di serial pemrograman yang berikutnya. Kali ini yang pemrograman tentang C Sharp, ya, bukan C++, tapi C Sharp. Oke, saya bacakan dulu ya, saya jelaskan dulu sebentar. Nah, pada umumnya banyak programmer yang membuat codingan program dengan lebih fokus terhadap logika kode atau manipulasi objek, ya. Namun hal tersebut akan berlaku berbeda dalam pemrograman yang berorientasi objek, ya, yaitu fokus pemrograman terhadap objek itu sendiri. Bahasa pemrograman C# bersifat general purpose yang berarti dapat digunakan untuk membuat software aplikasi pada komputer dan juga halaman web, ya. Berarti bisa di dua platform, ya, yang berbasis web dan juga berbasis komputer. Penulisan bahasa pemrograman C# adalah dalam framework .NET, ya, ingat ya, .NET yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan aplikasi Windows. Oke, sekarang pengertian dari C# itu apa? Ini saya ambil dua aja ya, dua dari dua majalah terkenal, ya. Yang pertama majalah internasional yaitu Enterprise, yang kedua adalah majalah Wahana Komputer. Oke, menurut Enterprise pada tahun 2014, C# merupakan bahasa pemrograman berbasis objek. Bahasa pemrograman berbasis objek atau PBO merupakan suatu gaya pemrograman atau paradigma pemrograman. Ada juga paradigma pemrograman lain seperti C, Fortran, Pascal, bisa menggunakan semua paradigma pemrograman, tetapi paradigma tersebut lebih fokus pada aksi, sedangkan bahasa pemrograman berbasis objek atau PBO fokus pada data, ya. Sedangkan menurut Wahana Komputer pada 2008, Visual C# atau Microsoft Visual Studio C# adalah sebuah alat bagi para pengembang software yang syarat dan fungsi-fungsi yang memanjakan para pengembang software untuk menyelesaikan proyek besar maupun kecil dengan teknologi .NET. Jadi intinya C# adalah bahasa yang berorientasi kepada objek, atau bahasa pemrograman berbasis objek, ya. Bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming. Ingat ya, bukan berdasarkan secara prosedural tetapi secara objek dengan teknologi .NET. Oke ya, kita lanjut ke video yang berikutnya. Baik, di video yang kedua ini adalah membahas tentang tujuan desain dari C# itu apa, ya. Kita baca sama-sama deh. C# merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dirancang sedemikian rupa dengan alasan-alasan seperti berikut. Yang pertama, kalian lihat di situ sederhana atau simple, ya. C# meminimalisir beberapa fungsi yang kompleks yang terdapat dalam bahasa pemrograman lain seperti Java dan C++, ya. Fungsi-fungsi tersebut antara lain adalah makro, templates, multiple inheritance, dan virtual base classes. Yang kedua, mudah dan modern. Seperti halnya C, lalu C++, dan juga Java, maka begitu pula pada bahasa pemrograman C# adalah sebuah high level language, ya. C# ditulis dengan kata-kata dan bahasa manusia. Dengan alasan ini, C# mudah dipelajari. C# juga lebih modern jika dibandingkan para pendahulunya. C# mampu menggabungkan kelebihan bahasa pemrograman Visual Basic dan C++. Oke, yang berikutnya, powerful dan fleksibel. C# dapat digunakan untuk membuat berbagai macam aplikasi seperti aplikasi pengolahan data, pengolah kata, grafik, spreadsheet, atau bahkan membuat compiler untuk sebuah bahasa pemrograman. Lalu, efisien. Bahasa pemrograman C# hanya berisi kata-kata yang disebut dengan keywords, ya, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam informasi. Selanjutnya adalah modular. Codingan bahasa pemrograman C# ditulis dengan pembagian tiap-tiap kelas yang terdiri dari beberapa fungsi atau metode. Kelas dan metode ini dapat digunakan kembali oleh program atau aplikasi lain. Selanjutnya, untuk pengembangan game, C# juga merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk game development atau pengembangan game.
game. Yang terakhir adalah populer. Dengan dukungan penuh dari Microsoft dengan produk Frame.net, maka masa depan bahasa pemrograman C# sebagai salah satu bahasa pemrograman yang ada di dalam lingkungan framework. Panjang juga ya dan banyak. Berarti banyak nih fungsinya ya C# ini. Oke ya. Jadi makin menarik kan? Apa tujuan dari perancangan C# ini ya. Oke, lanjut ke video berikutnya. Oke, di video yang ketiga ini adalah tentang sejarah singkat C# serta perkembangan .NET dari framework. Oke, kita baca sama-sama ya. Sejarah singkat C#. Microsoft meluncurkan bahasa yang dikenal dengan nama C# ya. Microsoft meluncurkan bahasa yang dikenal dengan nama C# yang dirancang oleh Anders Hillsberg pada tahun 2000 ya. Kemudian melanjutkan penamaan yang dipelesetkan dengan simbol tanda pagar ya. Tanda pagar itu yang baluk itu 2 garis ke atas dan 2 garis ke bawah yang digunakan dalam pengenalan C#. Secara sekilas terlihat seperti 4 buah plus-plus yang disusun sedemikian rupa. Tanda pagar memang lebih tinggi dibandingkan dengan nada yang dimiliki yang tidak memiliki pagar, sehingga C# lebih tinggi dibandingkan C. Itu maksudnya ya. Oke, sekarang perkembangan dari .NET Framework. .NET Framework merupakan sebuah framework yang berjalan pada sistem operasi Microsoft Windows. Ingat ya, .NET Framework itu ada di under Microsoft Windows. Framework .NET diciptakan untuk dapat memecahkan masalah yang banyak dihadapi dunia pemrograman masa kini secara lebih efisien. Kalian lihat itu ya, perkembangannya pada tabelnya ya. Di bawahnya itu versi 1, versi numbernya sekian, release date-nya tanggal sekian, Visual Studio-nya Visual Studio Net, default in Windows-nya kosong. Sampai dengan yang terakhir versi 4.0 ya, bla 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 bla. Oke. C# sebagai bahasa pembentuk framework .NET memiliki ruang lingkup pemrograman yang sangat luas. Oke ya. Setelah baca ini, kalian semoga semakin memantapkan ya bahwa C# juga salah satu codingan yang mantap untuk digunakan pada aplikasi yang berbasis di komputer. Oke, kita lanjut ke part yang kedua atau bagian yang kedua, yaitu yang akan membahas tentang untuk memulai menjalankan C# ya. Oke, kita lanjut ya ke part yang kedua.